Tapi ya kita perlu akui tim Falcons Mena draftnya juga oke. Yap, mereka kuat. Dan juga ini lebih terstruktur lah bisa dibilang ya. Tinggal eksekusi sekarang. Mereka satu suara nggak untuk maju waktu ada Spare of Alpha di bumi. Benar. Dan keputusan-keputusan yang krusial juga ya nantinya akan menentukan. Tapi match point untuk RRQ Hoshi. 2-0 harusnya bisa dikantongi juga, ataukah tim Falcons Mena justru akan memperpanjang series ini menuju game yang ketiga. So, Omawa, Limkochul, take it away. Oke, game kedua di match kita yang terakhir berarti. Bisa 2-0, bisa 1 sama. Semuanya tergantung dari eksekusi in game. Tapi kita sama-sama sepakat, sama-sama setuju bahwa draft dari Falcon Mena terbilang oke ya Om ya. Bagus. Pemilihan hero-nya. Ya, bagus bahkan kayak Cross Control punya, tank punya, supportnya di belakang Matilda juga mereka dapetin tadi. Jadi tinggal coverannya dan ini Idok akan mengganggu ternyata ya. Iron Hook-nya bakal mencoba untuk mendelay Livni cepat mendapatkan buff. Ya, walaupun dia pakai Infurage juga, Shatter dan hadir kali ini dari Idok. Wow, yang terlalu lama, gak bisa bergerak sama sekali tadi. Bahkan gak mau pakai flickernya juga tadi. Mungkin kalkulasinya kayak sayang aja pakai flickernya. Ya, dan dia pakai Warcry loh. Iya. Sebenarnya rata-rata Idok sekarang udah Warcry Om. Damage, yang penting pas Primal Ward sakit. Karena nggak ada spell lain, talent lain juga yang menurut orang-orang tuh bagus diedit. Selain ya Warcry atau Quantum bahkan. Tapi top lane itu dia Quad Shadow berhasil connect seperti yang dibilang oleh Setsujin di tutorialnya. Tapi masih masuk kan? Tapi masih masuk. Untungnya belum level 4 juga ya dari Setsujinnya. Jadi nggak bisa dapetin point kill. Dan lihat Sensi, dia udah nungguin aja Om. Yep, sangat sabar ya di sana ya. Nunggu sesuatu yang nggak bakal datang juga sebenarnya sih. Kira Sensei masih level 3, belum level 4 loh. Dia berharap Setsujinnya ada di ke arah sana karena masih ada jungle-nya. Tapi Setsujin pun nggak. Oh no, Orange Bob lagi-lagi berhasil di pick off. 2 point kill yang didapatkan di arah XP lane cukup berbahaya. Tapi seenggaknya informasi ada satu buah creep yang bisa dimakan tadi oleh Livni. Iron Hook Ketarik, namun belum ada follow up damage sampai saat ini. Bahkan Rins masih belum terlalu kuat juga untuk memberikan damage yang dibutuhkan. Ini terpaksa harus dibawa farming dulu nih, nggak bisa terlalu agresif dari RRQ. ya, tapi untuk dari point kill-nya, terus juga dari objektifnya, ini kemungkinan juga RRQ Hoshi mereka akan mendapatkan hal tersebut. Karena secara setupnya mereka sudah di barisan depan dan EXP yang sudah tumbang 2 kali, Orange Bob itu masih di level 2. Itu dia. Sementara posisi dari Livni-nya pun sedikit terlambat bisa dibilang. Bahkan mereka memilih untuk melepaskan. Turtle yang pertama gak melakukan kontes. Mungkin tujuan mereka juga bisa ngambil di sisi yang lain juga. Sensei masih bisa menghindari Iron Hook tadi hampir yang connect. Dan itu dia Quad Shadow. Sujin. Ya, di bagian topnya akan dibiarkan ya sendirian untuk toy-nya. Ini lebih ke EXP yang akan diharas secara terus-menerus. Tidak akan ada level tambahan yang diupayakan diberikan kepada Orange Bob. Iya. Pokoknya ketika dapat celah disitulah manfaatkan celahnya ya Om ya. Jangan sampai lepas sama sekali. Tapi Sujin ada di posisi yang begitu baik. Langsung dengan glorious pathway di bagian depan. Sensei menjadi korban pertama. Masih mau lebih karena shadow kill yang masih bisa didodge tadi dengan guiding wind. Masuk dari Toy flicker ke belakang. Bahkan double kill diamankan oleh Rins. 3 in total berarti yang harus tumbang. Ya, dan bukan kabar baik untuk Falcons Mena karena melihat level mereka yang sangat tertinggal. Boro bahkan masih di level 3. Belum ada Super Miguel. Sangat tertinggal sekali level mereka. Iya, Orange Bob memang udah level 4. Tapi nggak cukup sih ngelihat dari Dairon yang udah level 5 duluan. Belum lagi dengan perbedaan gold yang semakin terasa sekarang Om 3.300. Iya. Ini bakal lebih cepat juga nih ya. Dan taunya lihat tuh. Memang bisa dihindari mungkin ya dari Koba sendiri. Datang backup yang mulai hadir. Spear of Alpha lagi-lagi defensif terpaksa. Sebenarnya ketika ada Matilda dia bisa loh pakai Spear of Alpha-nya untuk agresif gitu. Maju ke depan, mundur lagi nanti pakai guiding wind. Karena kan itu damage-nya sakit kan Spear of Alpha itu. Terus damage pula sementara Idok purple buff yang bisa ditarik sebetulnya. Tapi nggak mau sih, kayaknya nggak mau terlalu depan juga deh ya untuk expose posisi dia. Ya, karena bisa ditabrak sewaktu-waktu kan ya. Terus Alpha guiding wind masih ready juga. Dan sementara EXP sudah mulai ditinggal. Kan ini sepertinya bagi Falcons Mena. Tapi Koba, No Koba. Gak bisa kabur lagi trapping yang begitu manis dari Sujin. Ya, dan Iron Hook Idok berhasil connect lagi kali ini Orange Bob yang menjadi targetnya. 1 point kill di atas, 1 point kill di tengah, 2 point kill in total. Yap, dan serangan dari RQ juga tidak akan berhenti ya. Karena mereka akan terus memberikan pressure demi pressure. Di bagian taunya di atas akan terlihat bebas sekali untuk bisa mendapatkan plating gold.
Jadi ya bahkan midnya Om. Cabut. Di posisi masih ada gold field turretnya tadi. Sementara Toy coba untuk dikeroyok Leave Me bersama dengan Boro. Namun Toy membalikan keadaan kali ini 2 melawan 1. Dengan gold yang unggul, dengan level yang unggul Toy berhasil melakukan outlay. Ya, belum ada damage tadi karena War X baru saja diselesaikan oleh Leave Me. Tertinggal sangat-sangat jauh sekarang. Dari Falcons mainan mereka harus bisa mendapatkan jawaban dengan cepat, tapi sepertinya akan berat ya, karena lihat hidupnya saja bahkan sampai berdiri di sana. Jadi Koba dia nggak punya banyak opsi. Flicker bersama dengan Shatter tadi, namun gak berhasil connect ke siapapun. Bahkan Darren yang berdiri tegak di bagian depan gak goyang sama sekali. Justru Koba nih, Koba yang harus mundur Om. Dia harus bisa merelakan Toy mukulin turretnya. Ya, ada yang gratis juga. Ada Gunning Wind yang sudah dipakai Orange. Ada Koba. Shatter connect berhasil ke arah Idok, namun terlalu keras lagi dan lagi di bagian belakang. Toy bahkan dengan flickernya maju ke bagian depan, agresif sekali dengan damage yang cukup juga. Orange Bomb menjadi korban yang kedua. Purple-nya dieksekusi oleh RRQ Hoshi. Ya, mereka dapetin segala keunggulan yang dibutuhkan oleh RRQ. Purple buff dapat 2 pemain dari Falcons Mena juga tumbang, dan sekarang buff demi buff akan dicabut oleh RRQ Hoshi. Lihat di orange buff-nya. Sudah ada Sun Sujin di sana. Ditunggu juga Om, tapi kayaknya nggak berani juga. Ya, ditinggal langsung ya. Resikonya lumayan tinggi kan. Sementara lihat dari levelnya Om. Wah, astaga, level 10 di menit ke-6. Sujin. Dan ini cukup bermasalah sih karena Toy juga level 8. Beda 2 level loh secara laning ya berhadapan dengan Koba. Iya ya, kita tahu juga kan biasanya Vector unggul duluan ya daripada Assassin ya. Yep. Dia lebih agresif juga di awal, tapi lihat Leave Me terjebak sepertinya dengan Retribution, dan iya itu dia Iron Hook dari Idok yang hampir saja kena. Tapi masih cukup tenang gua rasa dari Leave Me-nya. Ya, masih bisa menghindar ya, tapi yang tidak bisa dihindari sekarang gap gold yang sangat jauh. Wah, 8.000 menit 6. Iya, ini ekstrim banget. Bahkan dengan kayaknya damage dari Toy ini gak akan ada yang bisa nahan sih untuk siapapun bahkan ya. Dan solusi terbaik bagi mereka kayaknya coba untuk defense dulu, mencari nanti mungkin out position yang bisa aja terjadi. Oke, dari Idoknya yang bersiap-siap dengan Iron Hook pastinya. Ada yang Shadow kill, itu dia. Berbagi tadi damage-nya, tapi ya untuk serangan kagetan itu dia kombinasinya juga Sanguine Claw dan Iron Hook. Tapi masih bisa dihindari. Sementara lihat di bagian top lane, push coba dilakukan Alpha. Yang berhasil mendapatkan turret harusnya ya. nggak dapat sih. Dapat nggak ya? Harusnya dapat gak sih? Satu wave tadi. Ya, dibiarkan. Tidak dikawal ya ternyata. Untuk di area top 204 way. Yaramit. Inisiasi coba untuk dilakukan dengan Circling Eagle masuk Leave Me. Firmama agresif, namun di bagian belakang juga ada Netherrealm yang memperkuat posisi dari tim Falcon Mena. Namun tim fight yang terus dilakukan, Koba hilang dan tersisa Sensei. Seorang diri, mampukah Sensei melakukan defense dengan Quad Shadow yang berhasil kena memang, tapi masih bisa mundur lagi. Wave minion di bagian bawah ada, wave minion di bagian tengah juga ada, namun response time yang masih cepat harusnya membuat tim Falcon Mena masih bisa bertahan lagi. Ya, tapi lihat serangannya belum berhenti dan mau ditabrak kah? Mereka nggak punya Netherrealm sih. Jadi mungkin aja RRQ bisa untuk nabrak lagi, tapi berpuas ternyata dengan adanya base turret di bagian bottom lane yang dihancurkan. Nah, itu sudah lebih daripada cukup ya. Dan sebuah base turret tanpa bantuan Lord juga, yang dimana Lordnya akan didapatkan karena mereka hanya akan menahan di turtle yang kedua tadi. Dan ini dia untuk Lord yang diperlukan bagi RRQ Hoshi. Mereka bisa saja langsung menabrak dengan difference gold yang terlalu jauh. Ya, 10.000 sekarang. Di menit ke-8, ya ini mimpi buruk sebetulnya, tapi ya gue ngeliatnya mereka punya strategi yang dijalankan kayak tadi atasnya dilepas gitu kan. Setelah atasnya udah menang, mereka langsung balik dan teamfight di tengahnya dengan ya mereka mungkin mereka memprediksi bahwa atasnya akan ada yang defense gitu kan. Jadi ternyata memang kalau ngomongin konsep ada. Dari segi item jauh banget sih. Ini kita nggak ada yang mungkin spesifik banget ya. Tapi satunya first on, Osus Om. Ya, Untuk Boro. gak cuma ini udah fleeting time buat Idok. Nah, Iya. itu kedua dia loh. Fleeting time setelah Winterfell tadi. Iya, Idok style ya. Yep. Emang selalu seperti itu di bagian bawah. Ada Toy juga yang lagi ngedorong. Ini manajemennya lumayan bagus juga untuk RRQ. Akan ada 3 lane push sepertinya. Karena satu katapult yang ditahan di arah mid lane. Delay aja tadi posisinya. Sujin, Quad Shadow berhasil kena. Glorious Pathway dibuka. Fokus ke arah objektif terlebih dahulu RRQ Hoshi. Mereka gak terburu-buru untuk ngedeliver damage, tapi lihat Orange Buff tertangkap dan gak bisa nahan damage sama sekali. Leave Me pun hilang. Nyisakan Koba bersama dengan Sensei. Turret yang semakin terbuka itu dia Bloody Hand. Triple kill diamankan Sensei seorang diri dan base yang terbuka. RRQ Hoshi clean sweep 2-0.
Wow, lagi terulang di game yang kedua. Bagaimana dominasi dari RRQ Hoshi terlihat tidak bisa dipatahkan oleh Falcons MENA. Mereka unggul dari early game, mid game, dan bahkan tidak terlalu lama. Lagi di bawah menit yang ke-10 berhasil ditutup untuk kemenangan mereka. Ya, cepat banget ya. Yep, Dan disiplin, gue bisa bilang lebih disiplin daripada game sebelumnya Om. setuju. Mereka kayak nggak memberikan celah sama sekali dari RRQ Hoshi-nya. Dan untuk tim Falcon MENA gue cuma bisa bilang kayak ya kalau memang mereka butuh pengalamannya diberikan RRQ itu memang. Ya, dan juga ini pengalaman yang terbaik lah ya. Ya. Bisa mereka dapatkan juga sekarang ini akan membuat mereka bisa jauh lebih berkembang seharusnya. Karena mereka butuh yang namanya kerja sama tim. Mereka juga butuh yang namanya mekanik yang harus bisa mereka dapatkan. 18-0. Tuh. 9.30 lebih cepat ini daripada yang sebelumnya. Ya, Iya, tadi 956 ya. Iya. Sekarang 930. ya sini jelasnya dimulai dari EXP yang selalu terpick off sih tadi. Benar. Jadi gak ada power kan, gak ada power akhirnya mau setup di turtle gimana? 2 kali terpick off di awal-awal. Iya. Dari mechanical perhitungan damage ya. Dan itu dia yang terjadi, bahkan kayak dari segi item untuk range juga templatable item Cecilian yang akan kayak gini terus sih gua rasa. Ya, Clock of Destiny nanti di bagian akhir aja mau dijadiin atau enggak ya terserah. Modalnya Legend Gem-nya dulu ya. Ya. Tapi yang menarik juga ini itemnya Idok ya. Memang bukan lebih ke tahan badan, lebih ke utility aja. Yep. Dengan fleeting time dan juga Winter Crown agar tidak tercancel ya harusnya Winter Winter First. Crown ya. Ini dog style kayak gini memang. Idok style. Dog style. Tapi memang dominasi total banget sih dari RRQ yang ngebuat dari Falcons MENA nggak bisa berkutik sama sekali. 14.000 ya perbedaan di menit 9. ya. Bayangin berapa gap per menitnya Om. Jauh sih, itu tadi gede banget kalau kita bicara gap goldnya ya. Karena ya kalau kita lihat beda satu item aja pengaruh, itu tadi udah sampai beda 2-3 item. Karena item-item dari Falcons MENA baru jadi satu. MH-nya pegang glowing, alphanya pegang War X, Moro Edit- baru jadi foto. ya editnya baru pegang Thunderbell. Jadi satu item lawan yang 3, 4, 5 item, bahkan full item. Itu udah susah banget sih, makanya kayak even kayak ada kesalahan miss move atau miss mekanik lah yang dilakukan RRQ, gua rasa masih tetap nggak bisa dipunish Om. Iya. Karena tetap kurang damage-nya. Dan melihat bagaimana grafiknya juga ya, ini dipegang oleh RRQ Hoshi. Tidak ada celah sama sekali, tidak ada ruang gerak bagi Falcons MENA untuk bisa comeback tadi. Gak ada sama Nggak ada sekali sama ya sekali. ini. Iya. Kalau tadi chance-nya menang mungkin ada tapi chance comeback tadi nggak ada. Iya, just Nggak ada ya? nggak ada. Tapi emang ini dia typical dari Rins dengan Cecilian-nya 4-0-10. Ya udah modal dari wishing sama glowing aja udah cukup ya. Glowing ya sekarang paling penting banget ya. Glowing first item. Ya, glowing first, enggak dong, legend dulu, legend. Legend dulu, ya item jadinya maksudnya. Ya, terus glowing, baru tadi apa tadi? Wishing. Wishing. Wishing Lantern. Lantern. Next Divine Glaive paling nggak jauh. Ya, Atau Blood Wings Atau kalau udah unggul banget terus Sky Piercer langsung. bisa. Bisa. Skypister 55-nya Skypister juga bisa. suka dia pakai. Saya pantau ya. Sebenarnya konsep dari Cecilian Skypister itu sangat sulit masuk sih sebenarnya ya. Tapi bisa kalau bad Ya. miss-nya kena 1 biji aja. Kalau ngomongin bisa berarti semua hero ya bisa memang. Bisa lah, Ya, itu Franco aja dia. bisa. Franco pun bisa, kayak Franco nyidok nih. Bisa. Tarikannya kan tetap Iya. mematikan juga. Tarik sis. Ya apalagi lagi menang kayak begini kan. Kayak ya, mobil apapun juga pasti kelihatan wow gitu. Pokoknya Idok biasa tuh kayak dia ini dulu, hentak dulu. Itu dia udah kena airborne aja tetap masih connect loh ininya hooknya. Dia- Lu bisa kayak gitu nggak Lim? Ya, Franco aja. Kayak Franco gue 3 match dah. 0. Gak pernah pakai Franco. Ya tapi di bagian atas juga tadi Toy ya bisa dapetin 1 lawan 2 tadi Toy. Ya, itu Bahkan perbedaan level gold ya. Bener, lift nya juga yang tumbang tadi. Ya dan Sujujin juga masuknya sabar banget ya, dia nunggu dari Netherrealm-nya nggak ada, baru dia pakai shadow kill-nya. Iya. Dia tahu banget timingnya tadi. Quad Shadow-nya udah kena kok udah. Tapi iya kalau dia masuk saat itu juga percuma kan. Ya, buat apa ya? Makanya akhirnya pilihannya untuk sabar lagi. Dan ya 9 menit 30 detik berarti time dimana waktu base-nya hancur. Wow, 2-0 perdana di stream luar biasa. Oh, Dan bahkan yang luar biasa apa? Apa tuh? 2 game mereka sama dengan 1 game yang sebelumnya. 20 bener juga. Malah lebih Bener lama. juga. Lebih lama. Ini kan 9 sama 9 paling cuma 19 menit lah. Iya.